Oke, saudara dikasih Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, minggu-minggu ini kita masih seputar satu hari raya yang besar seharusnya, yaitu hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus. Dan sebetulnya minggu lalu itu dirayakan, tapi tidak ada salahnya karena masih seputar Pentakosta. Saya akan sharingkan tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya ajak saudara bersama-sama lebih dulu sambil bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita akan membaca bangkit berdiri lagi ya dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Haleluya. Kita akan membaca ayat-ayatnya dari ayat yang pertama lebih dulu. Ini kisah bagaimana pencurahan Roh Kudus kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kamar loteng, ya, di mana janji Bapa diberikan kepada murid-muridnya dan tentunya juga diberikan pula kepada setiap kita. Kita baca. Saya berikan dulu. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka padulah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus waktu itu di Yerusalem, yang orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit, ketika turun bunyi itu, tolong jangan di setiap ayat diketikkan gini karena saya ketutupan ada tulisan periksa kaki di monitornya. Ayat 1, 2, 3. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudaraku, kenapa harus ada hari raya Pentakosta? Saya beritahu kepada saudara bahwa ini adalah penggenapan janji Bapa itu sendiri kepada umat yang percaya kepadanya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saya harus kembali lebih dulu untuk menjelaskan ini. Bapak yang dikasih Tuhan, ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, Adam Hawa yang sebelumnya terima otoritas kerajaan dari Tuhan, karena Tuhan berkata begini, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara dan seterusnya. Kata berkuasa di situ kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan berikan otoritas kerajaan, ya, have dominion. Mereka punya otoritas kerajaan. Dan saudara dikasih Tuhan, tapi ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam Hawa kehilangan dua hal penting. Yang pertama, saudaraku, Adam Hawa kehilangan kerajaan Allah. Ya, Adam Hawa tidak kehilangan sorga, tapi Adam Hawa kehilangan kerajaan. Kenapa tidak kehilangan sorga? Karena memang Tuhan tidak menjanjikan sorga, dan memang Tuhan waktu itu tidak memberikan sorga. Yang diberikan Tuhan waktu itu kepada dia adalah kerajaan Allah. Jadi ketika jatuh dalam dosa, dia hanya kehilangan kerajaan Allah.
Adam tidak kehilangan sorga. Lalu kemudian yang kedua, saudaraku, saya turun ke bawah ya, dia juga kehilangan. Yang kedua, Adam Hawa kehilangan apa yang disebut Roh Kudus. Ya, sehingga Roh Kudus, saudaraku, tidak memenuhi hidup mereka lagi. Mereka Roh Kudus telah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, Anda lihat cara kerja bagaimana Roh Kudus di Perjanjian Lama. Itu Roh Kudus itu hanya datang dan pergi begitu saja. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia dengan baik-baik, tidak cuma untuk menyelamatkan manusia. Karena terlalu banyak orang kalau ditanya, kenapa tujuan Yesus datang ke dunia? Rata-rata menjawab begini, menebus dosa. Ada lagi yang menjawab, oh dia datang untuk mengampuni dosa, dia datang menyelamatkan manusia. Itu semua memang betul, saudaraku. Tapi saya harus beritahu, ada agenda utama daripada Tuhan, saudaraku. Kenapa Yesus harus datang ke muka bumi ini? Agenda utama yang pertama adalah Yesus datang untuk mengembalikan lagi kerajaan Allah yang pernah hilang sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, Adam Hawa jatuh, kerajaan Allah pergi meninggalkan. Tapi untuk itu Yesus datang, bukan sekedar menyelamatkan dan mengampuni dosa. Yesus datang supaya kerajaan Allah kembali ke muka bumi, kembali kepada orang-orang percaya. Katakan amin. Jadi kalau saudara sekarang sudah percaya kepada Tuhan, saya harus beritahu, otoritas kerajaan Allah sudah diberikan kepada saudara. Bukan tangan saudara bersama saya seperti ini, supaya saudara yang kedua tangan. Padaku ada otoritas kerajaan. Dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, Yesus datang selain untuk mengembalikan kerajaan Allah yang telah hilang. Yang kedua ini luar biasa. Yesus datang untuk supaya mengembalikan lagi, supaya Roh Kudus memenuhi umat orang percaya, umatnya. Zaman dulu, saudaraku, coba lihat, waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, Roh Kudus sejak saat itu datang dan pergi atas seseorang. Ya, saudaraku, kalau orang itu lagi baik, Roh Kudus datang. Tapi kalau orang itu berbuat dosa, Roh Kudus pergi. Ya, kalau orang itu pergi ke Israel, orang Yahudi itu 3 kali dalam 1 tahun ke Yerusalem, termasuk hari raya Pentakosta, hari raya yang lain Paskah, hari raya yang lain misalnya Pondok Daun. Mereka pergi ke Israel untuk membawa korban, ya, korban penebus salah, ya, dan sebagainya. Lalu mereka potong domba. Setelah itu, saudaraku, darahnya dipercikan di mezbah. Nah, dosanya diampuni dengan memotong korban itu, ada korban darah. Lalu Roh Kudus akan datang karena sudah diampuni. Lalu sekarang pulang dari Yerusalem ceritanya, sampai di rumah pukul istri lagi saya, sampai di rumah berbuat dosa yang lama lagi, maka Roh Kudus akan pergi meninggalkan mereka. Itu karya Roh Kudus di Perjanjian Lama. Saudara lihat bagaimana Simpson yang hebat itu, yang badannya kekar, yang bisa angkat pintu gerbang yang beratnya ratusan kilo itu dibawa ke gunung, yang dia bunuh orang Filistin, ya, hanya dengan satu tangannya dia sendiri. Simpson yang perkasa itu bisa ditangkap, bisa dikalahkan. Kenapa, saudaraku? Kenapanya? Apa? Bukan karena rambutnya, saya cuma gara-gara gini. Kita ini seringkali diajari sama guru-guru sekolah minggu gara-gara rambutnya dicukur. Alkitab jelas, Simpson itu bisa dikalahkan, bisa ditangkap gara-gara Roh Kudus telah meninggalkan dia. Roh Kudus meninggalkan. Saudara bisa lihat cara kerja Roh Kudus di Perjanjian Lama, datang dan pergi. Kau datang dan pergi. Anda yang bilang ya, bukan saya. Roh Kudus itu Perjanjian Lama seperti itu. Saudara lihat itu, datang dan pergi. Tapi puji nama Tuhan, untuk itulah Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya yang kedua ini terjadi, supaya Roh Kudus tidak datang dan pergi lagi, tapi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita semua. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus disebut indwelling spirit, roh yang diam, yang bertata, yang ada di dalam diri setiap kita. Nah, oleh sebab itu Anda dan saya harus mengerti karya Roh Kudus dalam diri
diri setiap kita, ya. Saudara, kalau dalam konsep sistem pemerintahan kerajaan Allah, ya, kita kan tahu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tritunggal, ya, Allah Tritunggal. Nah, dalam sistem pemerintahan kerajaan, supaya mudah menggambarkan, Allah Bapa itu digambarkan raja di atas segala raja, the King of Kings, ya. Katakan bersama saya, the King of Kings, itu Allah Bapa. Yesus Kristus itu digambarkan sebagai the Prince, pangerannya. Katakan Prince. Oke. Dan Roh Kudus, dia adalah sebagai Gubernur Jenderal, as a governor, Gubernur Jenderal. Katakan bersama saya, Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal ini tidak sama dengan Gubernur DKI Pak Ahok. Dia tidak sama dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah yang mengepalai satu provinsi saja. Yang dimaksud Gubernur Jenderal itu adalah utusan khusus dari sorga untuk saudaraku memimpin dunia ini. Penguasaan wilayahnya bukan cuma provinsi tapi seluruh dunia. Jadi Roh Kudus itu saudaraku sebagai Gubernur Jenderal kita. Ya, makanya kalau berdoa, saudara juga bisa ngomong sama sang Gubernur Jenderal. Bedanya kalau kita ketemu Pak Ahok, kan harus kita pakai protokol, isi buku tamu dulu, nanti tunggu gilirannya. Saya pergi ke kantor pernah ke kantor wali kota, saudara. Ke kantor wali kota aja tunggu giliran, saudaraku, sampai nunggu 1-2 jam. Saudara ya. Kalau Gubernur Jenderal ini, saudaraku, sekarang tidak berkantor di sebuah gedung, kantornya di dalam tubuh saudara dan saya. 1 Korintus 3:16 berkata, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, senlit saya lihat. Loh, gimana sih? Senlit saya lihat. Saya mau sini, gitu ya. Roh Kudus ada di mana? Di sisi juga heran, di mana orang kita tahu di mana. Roh Kudus ada di sini sekarang. Roh Suci, ya, ada di dalam setiap kita. Sudah bukan tinggal lagi, tapi tinggal penuh di dalam diri setiap kita. Makanya saudaraku, kalau Roh Kudus sudah tinggal di sini, kita nggak boleh main-main dengan Roh Kudus. Ya, saudara juga bisa berdoa, Roh Kudus. Ya, kalau saya pelayanan, saya akan ngomong begini, saudara. Roh Kudus, mari kita bekerja sama. Kita memasyurkan kemuliaan Yesus Kristus dan nyatakan kemuliaan Bapa di tengah umatnya. Saya kalau berdoa begitu, Roh Kudus, ayo kita bekerja bersama-sama. Karena Roh Kudus itu Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang menuntut orang pada seluruh kebenaran. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, saya mesti jelaskan lebih dulu bagaimana kedudukan Roh Kudus ini, karyanya. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara dari awal. Sang Bapa, the Father introduced and sent the Son. Bapa memperkenalkan Yesus dan mengutus Yesus. Oke? Lalu Yesus, the Son, introduce and send the Holy Spirit. Roh Kudus memperkenalkan Tuhan Yesus, memperkenalkan siapa? Roh Kudus, dan mengutus Roh Kudus datang ke sini. Sebagai siapa? Gubernur Jenderal. Saudara, yang namanya Gubernur Jenderal dalam pemerintahan kerajaan Allah itu penguasa kolonisasi. Ya, saya kasih gambaran ini. Dulu kita dijajah Belanda. Jangan ada lagi kata koloni ya, karena kita dulu pernah dijajah 350 tahun. Tapi memudahkan gambaran. Kemarin yang kuliah di STT sudah dapat gambaran dari Pak Arif itu. Tapi kan banyak yang kuliah di sini dan banyak juga yang mungkin yang sudah kuliah juga bisa jadi lupa lagi gitu ya. Pasti diingatkan terus saudara hal ini. Jadi begini, jadi saudaraku dulu waktu Belanda menguasai Indonesia, memperluas wilayahnya ke Indonesia, itu sebenarnya Belanda menjadikan Indonesia daerah kolonisasinya. Ya, kolonisasi. Sebenarnya kolonisasi itu bukan jelek maknanya, tapi gara-gara Belanda jajah Indonesia dan ambil semuanya dari bangsa kita terbaik, jadi kita nggak enak kata kolonisasi itu jadinya kan. Tapi kalau kolonisasi itu sebetulnya mengandung pengertian perluasan daerah. Ya,
Belanda memperluas wilayahnya ke Indonesia. Nah, dulu yang mimpin Indonesia, ya, tidak boleh orang Indonesia. Yang mimpin orang Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia waktu itu harus utusan Belanda. Namanya siapa? Gubernur Jenderal, yang namanya Daendels salah satunya. Ada beberapa gubernur jenderal yang terkenal Daendels. Nah, Daendels lah yang harus memimpin waktu itu di Indonesia. Sama, Sorga melakukan kolonisasi. Sorga itu melakukan perluasan. Perluasannya mana? Dari miliaran planet yang ada di seluruh dunia, Tuhan cuma melakukan perluasan hanya di planet bumi saja dipilih. Ya, dan di bumi ini, lalu waktu Yesus naik ke sorga, sekarang diutuslah gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal itu yang memimpin dunia ini sekarang namanya Roh Kudus. Sampai di sini bisa paham, saudara? Kalau paham, kalau mantul gini. Kalau nggak paham, kepalanya muter gini sambil ngomong oh gitu ya. Puji Tuhan. Yang kuliah langsung gini ya, kan harus kuliah ya. Kan nggak semua bisa kuliah ini ya. Pak Nus masih ingat tak diajar Pak Arifin? Oke. Nah, saudara terkasih Tuhan. Nah, sekarang Roh Kudus sebagai gubernur jenderal, tugasnya ini bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya Roh Kudus ada di dalam diri kita? Yohanes 14, Yohanes 14 judul. Saya tunjukkan sebentar. Nanti ibadah kedua saya akan sambung dengan karya-karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tapi dalam ibadah pertama saya akan tunjukkan karya Roh Kudus dulu dalam kehidupan Yesus dulu. Coba saudara ini saya kasih sedikit saja Pak ayat ke-12. Ini bayangkan kalau Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kita. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Janji Tuhan, saudaraku, Yesus naik ke sorga, lalu kemudian gubernur jenderal diutus, saudaraku, memenuhi kita. Lalu apa yang terjadi? Kita akan melakukan hal-hal, bahkan bukan cuma hal besar, hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Kasih dari Yesus. Ya, saudara bisa berkata amin? Ini perkataan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara, saudaraku, tidak usah pandang perasaan, tidak usah pandang kemampuan manusia. Asal saudara percaya, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan berbicara, dia tidak akan pernah berbohong. Kalau Tuhan berbicara, pasti akan terjadi atas setiap kita. Asal saudara dan saya percaya. Amin, saudaraku. Nah, murid-murid sedang tunggu waktu itu di kamar hotel. Nurut mereka 10 hari kira-kira nunggunya, saudaraku. Tapi saya harus jelaskan, untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus tidak perlu nunggu sampai 10 hari. Ada beberapa gereja sah-sah saja ya, doa kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari yang tahun diadakan. Tapi saudaraku, nanti ada beberapa orang terkonsep jadi begini, kalau selama 10 hari itu tidak kepenuhan Roh Kudus, akhirnya gini, ya sudah tunggu tahun depan lagi. Kan kasihan seperti itu. Sekarang itu penggenapan Yoel pasal yang kedua, Roh Kudus itu dicurahkan anytime, anywhere, any place, kapanpun dan dimanapun. Yoel pasal yang kedua kalau disajikan ayat ke-18, nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana Tuhan mau setiap saudara mengalami apa yang dijanjikan Bapa ini. Ya, oke, Yoel pasal kedua. Terus. Yang tentang pada hari terakhir itu. Ini 28. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan, bayangkan saudara, anak-anak saya David Trisha TV tiba-tiba ngomong, demikianlah firman Tuhan. Wah, bayangkan anak-anaknya Pak Dani, ya, atau perempuan, papa, mama, Tuhan berkata seperti ini. Nah, bayangkan Pak Kim Hong sama Bu Ling Ling, ya, Richard, lalu Reinhard ngomong gini, papa mama, Tuhan berkata seperti ini. Saja, saudaraku, bayangkan Pak Yusa, anak-anak bapak berkata, papa, Tuhan tadi malam ketemu aku dan dia berkata seperti ini. Oh saudaraku, kita orang tua
senang itu. Tapi sebetulnya itu yang normal, itu yang sah, itu wajar seharusnya. Karena Roh Kudus curahkan anak-anak kita mendapatkan nubuatan-nubuatan. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saudara, saya terima BlackBerry Messenger dari David. 2 mingguan saya? Ya, 2 minggu. David itu satu kali dia ini lagi doa, ya, tentu di rumahnya Pak Yusa, karena kos di rumahnya Pak Yusa di sana. Jadi rumah itu rumah berkat rupanya. Nah, kasih saya bapak tahu begini. Waktu dia doa, dia nyembah Tuhan pribadi, terus dia nyembah dalam roh, tahu dia dapat suara Tuhan. Dia dapat suara Tuhan. Saya bisa ingat ceritanya. Saya agak lupa, tapi kurang lebih begini. Dia ceritakan bagaimana dia dapat penglihatan dia dibawa Tuhan ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu di bawahnya dia lihat ada kotak besar. Nah, waktu dia lihat di bawahnya ada kotak besar, lalu kemudian dia lihat kemuliaan tentunya, ya, hal besar akan terjadi di depan dia. Tapi kemudian dia juga didatangi oleh iblis. Dia cerita, iblis datang dan iblis ngomong sama gini, David, I will kill you. Aku akan bunuh kamu. Ya, lalu David terus berdoa, dia berdoa dalam roh, saudaraku. Tahu iblis yang mengancam dia itu pergi. Dan kemudian dia rasakan damai sejahtera lagi. Dan kemudian selesailah penglihatan itu. Terus ya kirim kabar ke saya, Pak, apa bunyinya ini Pak? Dan dia mengacu kepada Mazmur 68. Roh Tuhan itu ngomong di Mazmur 68. Setelah Tuhan ngomong, ya coba disajikan Mazmur 68. Tiba-tiba saudaraku, dia cari di mana ya? Akhirnya dia ketemu bahwa yang dimasukkan Tuhan itu Mazmur 68. Jadi iblis kan datang kepada dia, Allah bangkit, terseraklah musuhnya, Allah bangkit, terseraklah musuhnya, Allah bangkit, terseraklah musuhnya, Allah bangkit. Intinya dia terima pernyataan dia akan diutus Tuhan ke kota besar. Saudara tahu? Lalu kemudian ketika saya baca, lalu saya dapat hikmat Tuhan. Ben, kan kamu mau pindah ke Los Angeles? Ya, secara kalau Pak Yusa lihat kan Los Angeles lebih besar dari Seattle. Jadi dia sudah dapat penentuan. Tapi iblis gak suka. Ada ancaman, kamu akan saya bunuh. Ya, tapi dia nyembah dalam roh. Lalu muncul ayat ini. Dia dengar sendiri Tuhan. Mazmur 68. Saudara tahu nggak? Waktu saya dengar seperti ini, hati saya bersuka cita. Kenapa saudara? Oh Tuhan, terima kasih kau bicara kepada anakku. Tapi sebetulnya ini hal yang normal. Kenapa? Janji kitab Yoel tadi, Tuhan akan mencurahkan rohnya, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita akan bernubuat. Katakan amin. Jadi saudara jangan heran ya nanti ya, hal ini akan lebih ditunjukkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kembali ke Yoel tadi. Lalu apalagi orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wow, Taiwan dapat mimpi tadi malam. Kata pada saya, baru tadi malam, saya tidur Pak, tiba-tiba saya bermimpi Pak. Saya melihat cahaya begitu kuat sekali. Ada suara yang berkata, hai hambaku. Wah, ya Pak Evan, wah itu akan terjadi. Saudara, tapi jangan begini ya. Yang kita yang sudah usia sudah saya tak banyak tidur aja supaya jangan mimpi. Nah ya, tetap kita akan seperti biasanya, seperti itu. Nah ini pernyataan loh saudaraku. Apalagi saudaraku, ya teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ya, saudara, yang namanya penglihatan akan disediakan. Karunia roh akan dinyatakan. Bahkan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Ini janji. Lalu digenapilah Tuhan. Kalau sudah baca tentu, ya, bahwa saya begini. Hari-hari terakhir. Saudara kalau ketemu hari di Alkitab ada 2 jenis hari. Ada hari Tuhan. Ada hari-hari terakhir. Saudara pernah ketemu itu? Di kitab Yoel kan ada. Hari Tuhan itu begini.
Hari Tuhan itu adalah, bisa belajar dari Mas Mondro, hari Tuhan itu harinya Tuhan Yesus. Jadi dihitung 33,5 tahun. Jadi hari di mana Yesus sejak lahir sampai Yesus naik ke surga, itu disebut hari Tuhan. Paham ya sekarang ya? Hari Tuhan adalah hari di mana kehidupan Yesus di muka bumi. Tapi kalau hari-hari terakhir, nah, banyak orang bilang gini, ini sudah hari-hari terakhir loh. Terus saudara, ada orang lain bilang gini, dari dulu semua orang bilang hari terakhir, kok enggak terakhir. Nah, saudara, yang disebut hari-hari terakhir, the last days, itu Alkitab begini. Hari sejak kapan? Sejak pencurahan Roh Kudus di kamar loteng secara sungguhan tadi. Ya, sejak hari itulah dimulainya hari-hari terakhir. Jadi kalau begitu hari-hari terakhir sudah berjalan berapa lama? Ya sudah 2000 tahun lebih. Ya, oke. Paham sekarang di sini saudara pengertian hari-hari terakhir itu sudah berjalan sejak pencurahan Roh Kudus. Nah itu dari sejak pencurahan Roh Kudus itu akan ada terus perkara-perkara hebat terjadi. Apalagi zaman kita. Lihat aja fenomena-fenomenanya sekarang, ya, di seluruh dunia ini saudara. Itu dari berbagai bangsa, televisi berita dari berbagai bangsa. Sangkakala itu banyak sekali. Kemarin dulu saya tinggal di apartemen lantai 30. Ya, tahu di atas saya saudara ada bunyi. Terus saya keluar dari tempat tidur, saya bilang sama anak, rekam, itu benar-benar akhir sama. Anak-anak saya bilang, itu kan upaya di atas, supaya sudah belum sangka. Kita punya tetangga di atas saudaraku, kalian sama loh. Kadang-kadang saudaraku malam dia tiup sofa saudaraku. Kita cari tahu siapa ya ini ya. Yang ini kan saya kadang pulang kantor, terus nanti malam ada pelayanan, jadi saya tidur dulu kan. Saya tidur bareng sejam gitu di rumah saudaraku. Enak-enak pas tidur gini saudaraku, tok bunyi. Ya kalau seperti Yesus berkata gitu. Siapa ya? Kita cari. Sampai akhirnya saya pikir ini pasti si orang-orang Korea di atas itu ya. Ya panu. Ternyata satu kali kita satu lift, ada satu bapak-bapak saudaraku ya, orang tua, orang Solo. Saya suka tanya, kalau di lift itu ada orang-orang yang lebih tinggi dari kamar saya, ruangan saya tanya, kamu dengar nggak ada orang? Saya pernah ngomong sama orang mulia, ya, kamu terganggu saya komplain sama, berarti bukan ini gitu ya, bukan ini. Lalu tanya-tanya saya juga nggak tahu, kita juga mau tanya siapa. Lalu saya ketemu satu kali satu lift. Kita juga nggak sangka bahwa bapak ini saudara, karena orangnya kecil kayak saya ini saudara. Terus ngomongnya halus kan Solonya, halo Pak Robi, alhamdulillah, gitu ya. Terus saya tanya, Om tahu nggak ada orang yang suka niup sangkakala gitu? Itu saya. Akhirnya saya nggak banyak bicara. Tapi saya bilang, tapi mungkin kalau lain kali waktunya yang tepat ya Om. Dan kalau anak saya kemarin saya bilang, tolong direkam fenomena baru. Sekarang ada di Jakarta, di Mall of Indonesia. Halo, kiamat itu masih lama. Sebelum kiamat, Yesus harus datang dulu. Nah, ini mungkin saya jelaskan. Ada 2 tahap kedatangan Yesus. Kalau lihat sini ya, saya bicara sedikit eskatologinya. Ada 2 tahap kedatangan Kristus. Nanti di bumi ini nanti akan ada antikris. Ya kan? Lalu nanti Yesus datang di awan-awan. Ya, tahap pertama ya. Yesus datang di awan-awan, belum sampai ke bumi. Lalu kita orang percaya diangkat, rapture. Nah, terserah mau sebelum aniaya, tengah aniaya, mau aniaya, sudah. Kita pokoknya siapkan diri anytime, kita siap diangkat. Ya, wow. Bayangkan pasti pada gini ada. Wah, silakan saudaraku mau pilih gayanya apa? Mau gaya diangkat kayak Superman gitu. Silakan, boleh. Mau gaya Spiderman? Silakan. Mau gaya siapa? Iron Man gitu. Kalau saudara orang Jawa gaduh
Silakan ya. Silakan pilih. Yang film-film silat yang bawa Tolioto segini, boleh ya? Silakan ya. Terserah. Tapi yang jelas kita akan bayangin saudara, semua perhiasan kita ini akan terjadi. Kita jangan pilih dulu. Aduh, sebentar Tuhan, tas saya merah H. Tinggal halo Pak. Haleluya. Gitu ya. Sekarang aku dikasih Tuhan. Terus sampai di sana, terus kita ketemu Tuhan di awan-awan. Orang-orang yang mati lebih dulu dari kita pun dibawa ke sana ketemu. Hebat. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Lagi lah. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Terus nggak ada tidak lagunya. Kita soalnya pergerakan baru sih ya. Saya sendiri apa? Pokoknya nanti ketemu di udara, saudara. Kita nanti bisa ketemu orang-orang yang sudah menikah lebih dulu dari kita, yang sudah menikah dengan Yesus. Hei, apa kabar? Apakah masih bisa mengenali? Masih. Kalau suami istri yang satu sudah mati lebih dulu ketemu, masih kan? Ini dulu yang jadi istriku, ini yang dulu jadi suamiku, tapi sudah bisa menikah lagi. Sudah dalam roh. Ya, paling indah sekali kan ya, saudaraku. Haleluya. Nah, terus sampai di sana akan ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama akan ada takhta pengadilan Kristus. Ngapain di situ? Kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat, akan mengalami pengadilan, bukan supaya masuk neraka. Ingat ya. Pengadilannya adalah untuk menentukan jenis mahkota apa yang akan diterima. Sedang. Ada 5 jenis mahkota, ya, mahkota sukacita, mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, dan satu mahkota lagi kemuliaan. 5 mahkota. Wow, semakin saudara bersungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin saudara cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh saudara taat kepada kebenaran firman Tuhan, saudara bisa terima mahkota lebih banyak. Saudara, kita yang rambutnya sudah mulai rontok hari-hari ini ya, sampai akhirnya habis, sampai jadi ada istilah saudaraku, ini bukan anu ya, kita yang ada rontok, saya pun sudah mulai rontok sekarang. Pak Yusuf sadar juga ya, mulai kemudiannya lebih besar ya. Nah, kan dari Agus sampai Waktu. Agus itu agak gundul sedikit. Kalau Waktu itu wah gundul banget. Kalau bahasa Jawa ada perbakin, persatuan batu kinclong-kinclong. Saudaraku, ya dari Agus sampai Wagub yang di tengahnya ada perbakin tadi, itu saudaraku di bumi Anda bisa Agus atau Wagub, tapi di surga Anda terima mahkota. Asal Anda benar. Tapi jangan kita yang pakai rambutnya panjang-panjang ini, ya. Pak Dhani bagus ya. Si lebat ya, tapi belum 5 ya, belum 20 ya menurut saya. On the way ya. Saudara, kita yang rambutnya bagus, panjang, saudara, saya harus selalu bersungguh-sungguh. Jangan sampai nanti sampai di sana kita tidak terima mahkota apa-apa, malah gundul di sana. Lebih baik gundul di sini tapi terima mahkota di sana daripada panjang di sini gundul di sana. Apalagi gundul di sini gundul di sana. Jangan ya, kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Coba kunci G. Saya suka lagu ini. Ini harus jadi lagu kita saudara ya. Saudara melihat kamu tuh bikin lagu ini bagus sekali. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku
ada acara yang kedua, yang acara besar. Bayu 19 bilang perjamuan kawin anak domba. Yes, akan perkawinan hebat di mana Yesus mempelai pria, saudara dan saya jadi mempelai wanita. Bapak-bapak sebentar, saya laki-laki. Saya jadi mempelai wanita gimana sih Pak? Masa saya suruh langsung nggak bisa. Mari saya bilang, nanti ini waktu kita diangkat kita pakai tubuh kemuliaan roh. Jadi roh. Amin, saudara. Tubuh baru kita. Ya, jadi dari gendernya lagi. Ngerti ya saudara? Spiritual being, makhluk roh kita ini. Yesus jadi mempelai pria. Jadi gitu loh. Kalau ada di sini yang belum menikah, sudah jangan khawatir saudara. Toh yang menikah juga dengan Yesus kok nanti. Ya, tapi kayaknya ingin menikah gitu. Ya Tuhan, memang ada menikah di sana, tapi tolong menikah di bumi dulu. Ya, oke. Saudara, kita nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Itu pesta hebat, kemuliaan dahsyat. Wow. Pesta telah tersedia. Lupa saya bilang itu. Ada yang ingat waktu itu? Lu bertobat ya begitu ya. Luar itu. Ini beberapa tidak apa datang baru semua rupanya saudara ya. Kalau bisa 1-2 tahun. Oke, tidak apa-apa. Setelah pesta resmi kita jadi mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Di bumi ini Antikris berkuasa, Israel berseru-seru. Karena nanti Israel ini yang kita doakan tadi sama Pak Dhani itu diserbu bangsa-bangsa seluruh dunia. Hari ini kalau ada orang ganggu Israel, selalu ada aja negara yang ganggu itu kena, tidak aja. Selama ini kan Israel itu kan ada misalnya mau diserang negara A, atau negara yang menyerang ini dikira sama tetangganya. Terus akhirnya nggak jadi menyerang Israel sampai sekarang saja. Tapi dengan saya dan juga Israel selalu dibantu Amerika, ya kan? Tapi suatu hari dengan sesuai Alkitab, Israel akan ditinggalkan bahkan oleh Amerika itu sendiri. Soalnya sekarang tanda-tandanya bagaimana Obama kebijakannya. Mereka mulai mendukung berdirinya Palestina. Nah, kalau orang Israel itu begini ya, mereka bilang gini, oke Amerika, lu sekarang ada standar ganda ya, gua ganggu lu lewat ekonomi lu, karena orang-orang Yahudi yang pegang ekonomi Amerika. Tapi tidak terus akan begitu saudara. Karena nanti ada raksasa baru ekonomi. Karena Amerika lagi, China. Diperkirakan oleh para ahli China. Karena kita juga menubuatkan bahwa nanti bahwasanya kemuliaan adik kuasa seperti Amerika, negeri barat akan mudah. Akan muncul yang dari timur. Yang dari timur itu diperkirakan bisa China, bisa Rusia. Tapi kalau hari-hari kita lihat kebangkitan ekonomi, aduh, saudara kemana saja saudara pergi wisata sekarang, ketemu orang Tiongkok daratan. Benar saudara, pergi kemana saja. Ada teman-teman saya cerita, oh kami pergi ke Yunani Pak, gini. Banyak ketemu orang Tiongkok daratan. Kami tahun lalu Desember pergi ke Belanda. Ayo. Orang Tiongkok daratan wisata semua. Kaya deh. Kita ke New York, terus kita ke air terjun Niagara saudara. Saya wisata setelah selesai pelayanan waktu itu kita naik bis ya. Bis itu. Kita nonton orang. Mereka ke mana? Saudara ke Bali sekarang, ke Bali. Saya dengar teman-teman di Bali cerita saudara. Sekarang itu mereka travel sama, berani mereka harga. Akhirnya hotel-hotel apa? Bersaing. Minggu lalu saya di Singapura. Di Singapura itu saya ketemu pengusaha laundry yang besar yang mensuplai, yang melayani hotel-hotel bintang 5 di Bali. Dia cerita sama saya, Pak Roni, itu orang padahal dia juga keturunan Chinese ini, dia cerita sama saya. Itu orang-orang dari Cina daratan itu. Mereka sekarang ke Bali itu
rombongannya besar-besar. Sampai-sampai akhirnya hotel-hotel itu harus berani banting harga demi bisa melayani mereka. Karena kalau tak mereka beda sedikit, mereka udah beli, gua cari hotel lain. Akhirnya wah ini mau pakai ratusan kamar, hanya bedanya mau cari hotel lain. Ya ini. Dan dia bilang gini, mereka mau terima. Jadi ini bapak ini cerita, laundry saya itu Pak, dalam satu hotel saja omsetnya bisa 14 miliar. Laundry top. Tertarik? Laundry omsetnya bisa 14 miliar Pak. Itu satu hotel. Dan tamu terbanyak yang pakai laundry sekarang. Hayya. Mereka. Oke, raksasa baru akan muncul. Jadi Israel jadi standing alone. Waktu Israel bertindak dan bela lagi, saudara, dia akan berteriak, Messiah, help me please. Mesias tolong. Kasihannya mereka tidak tahu Mesias sudah datang 2000 tahun lalu. Ditolak organisasi bukan sama mereka. Tapi karena bahasa pilihan, saudara, sekarang sudah berseru-seru, Messiah. Yesus Wahyu 19 itu naik kuda putih. Kuda putih. Kalau di dalam kuda hitam kan Solo ya sebenarnya. Solo. Ini kuda putih Pak Dadi. Dia gagah mengendarai. Tolong saya jika Wahyu 19 supaya cepat ngerti. Wah saya mesti jelaskan ini ya supaya segera kembali pengertian saudara ini di depan mata kita nanti. Oke, tolong Wahyu 19. Oke. Ayo. Nah ini perjamuan kami anak domba tadi Petrus ayat 10. Ayat 10. Nah lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api, keluar api dari matanya saudara. Dan kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus, dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Terus, dan semua pasukannya di surga menuntut dia. Termasuk saudara dan saya tadi diangkat. Itu masuk pasukan. Kita ikut dari belakang pergi. Oh, haleluya. Sedap. Mesti baca ini. Mereka menunggang kuda putih dan berpakaian halus putih bersih. Kuda kita kuda putih juga. Hitam Solo. Ya, terus lagi. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras anggur dalam kilang anggur. Yaitu kegerakan murka Allah yang Maha Kuasa. Saya jelaskan. Jadi nanti Israel berserukan, tolong! Yesus datang kita. Udah pergi. Kita di belakang. Lupa? Ya, udah putih turun dari surga. Jadi kalau kita nonton film Hollywood Avengers diasingkan, kita nanti ngalamin. Itu kan cuma film, tapi kita ngalamin nanti. Amin. Lalu Tuhan, Sakaria 12, Sakaria 13, Sakaria 14 jelaskan, Tuhan turun di Bukit Zaitun nanti. Bukit Zaitun terbelah jadi dua. Gempa bumi. Lalu kemudian dia akan hancurkan musuh-musuh yang menyerang Israel. Ada peperangan besar namanya peperangan Harmagedon. Ya, nah, kalau saudara yang pernah ke Israel, Pak Kim Hong ke sana nggak kemarin? Sana ya, sedang. Saudara lihat, itu hamparannya luas. Di situ nanti bangsa-bangsa bersatu menyerang Israel, perangnya banyak di situ. Dan saudara itu perang hebat. Orang yang mati sakit banyaknya, jutaan. Darahnya itu bisa setinggi kekang kuda. Kuda itu kekangnya setinggi saya gini mungkin ya, atau ya, bayang. Darah yang mengalir itu setinggi saya. Berarti jutaan yang mati di situ.
Mana bisa Israel negara kecil itu bisa mengalahkan musuhnya yang besar? Tuhan Yesus yang akan bunuh mereka. Bila pertanyaan orang punya habis. Sudah ya, musuhnya dikalahkan, baru Israel sadar. Mesias itu ternyata Engkau, Yesus Kristus. Lalu Yesus sekarang setelah musuhnya dikalahkan masuk Yerusalem melalui pintu gerbang namanya Golden Gate. Nah anehnya sekarang Golden Gate sama orang Palestina ditutup, disepen. Bersorak di Yerusalem. Siapa belum ke Yerusalem? Katakan, siapa belum ke Yerusalem? Berdoa, Tuhan saya mau ke Yerusalem dengan Pak Romi. Ini Golden Gate ditutup sama mereka. Disemen tembok. Di depan Golden Gate ini dikasih kuburan. Kenapa mereka lakukan? Orang Palestina ngerti. Orang Yahudi itu nggak boleh kena mayat, nggak boleh ke kuburan dibilang najis. Orang Palestina ngerti bahwa nanti akan ada ratu adil, hakim adil datang. Bahaya kalau dia sampai ke Yerusalem, nanti bisa menguasai. Makanya ditutup temboknya. Kasih. Mereka pikir yang datang pakai kaki biasa ini. Ini raja di atas segala raja. Yesus tahu kalau dia jalan saudaraku dan menembus, tidak ada temboknya karena dia makhluk roh, ditebusi sudah. Ayo bisa juga ikut temboknya. Saudara Tuhan, yes, haleluya. Itu ke Israel tidak usah bayar. Bawa kuda putih. Wah, tapi jangan tulis di sini. Kasih ikat itu Pak kitab Satria dibaca. Saudara tahu di situ Yesus masuk Yerusalem dan dimulailah pemerintahan yang baru, namanya Kerajaan 1000 tahun damai. Setiap lutut bertelur. Setiap lutut nyanyi bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Karena saya rekod bahasa Indonesia satu untuk praktik kedua. Jadi kalau ada kepentingan yang penting bisa cuma melahirkan, saya harap itu dipakai kedua ya. Kalau ada kepentingan penting bisa dipanggil Pak Jokowi, ya saya harus dipakai kedua. Saudara tahu di kerajaan 1000 tahun damai, nanti baca Yesaya 11 sampai Yesaya 65. Nanti di sana saudaraku tidak ada kejahatan. Kenapa? Waktu perang Armageddon selesai, iblis akan dirantai sama Tuhan, dimasukkan ke lubang dalam selama 1000 tahun. Antikris dibunuh, nabi palsu dibunuh, pemerintah antikris bubar, Yesus pimpin. Pusat pemerintahnya di mana? Yerusalem ini. Makanya jangan heran ada apa-apa dengan urusan Yerusalem, mendunia kabarnya. Karena itu akan menjadi pusat pemerintahan termasuk kabarnya. Kerajaan 1000 tahun damai. Kita bilang, tidak tahu berbuat jahat karena gak ada besi tadi itu. Pemerintahan orang besi. Dan orang, jadi ada dua jenis orang yang di sana ya, dengerin. Orang yang sudah diangkat tadi turun tubuh baru, mulia, sama orang yang pakai tubuh daging. Salah satunya ya Israel. Salah satunya bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan sebelumnya, yang gak mengalami pengangkatan, tinggal bangsa daging. Pakai daging, kita memerintah atas mereka. Mau pilih pemerintah di mana? Kayak itu di Bandung lagi. Kita nanti kita memerintah bersama Yesus. Di mana? Di bumi. Kerajaan 1000 tahun itu masih di bumi. Di sini mas. Gak ada jalan. Yesaya suka bilang gini,
Singa makan rumput. Singanya vegetarian. Gile gak tuh? Singa bermain-main dengan keledai. Coba sekarang ditonton tuh keledai. Yang luar biasa nih, anak-anak kecil bisa bermain dengan ular kedung atau kobra. Jangan coba sekarang. Tahu anak kecil, ngerti ya, puji Tuhan. Saking amatnya di seluruh dunia. Saudara, kalau ada orang mati, nggak pakai daging ya, nggak sampai 100 tahun umurnya, dianggap kena kutuk. Jadi nanti itu zaman kerajaan Sebuto damai orang yang pakai daging ya, tubuh daging, bisa umur 200, 300, 400, 900 tahun. Lo kok kayak zaman Adam? Iya, kayak dulu, seperti situasi Taman Eden. Dipulihkan lagi, dan ada sakit penyakit. Dengar saya, ini yang luar biasa. Saudara dan saya akan hidup terus di situ. Amen. Yes. Amin. Kita makan tak makan bisa. Terbang naik pesawat tak naik pesawat bisa untuk kemuliaan. Jadi kan nggak masa depan kita ini. Sudah selesai ya? Singkat kata, 1000 tahun selesai. Lalu iblis dilepaskan dari jurang maut, rantainya dilepas. Jangan tanya sama saya, kok dilepas? Nanti kalau ketemu Tuhan tanya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Waktu iblis dilepas tadi, wah, dia bikin kacau. Dia hasut penduduk yang pakai tubuh daging tadi, termasuk orang-orang Israel yang masih hidup, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan sebelumnya, dihasut. Itu kurang ajar. Ayo kita lawan ini. Nah, dijawab 1000 tahun dengan saya. Kalau Anda percaya Yesus akan diselamatkan. Kalau Anda percaya, ikut pasukannya iblis. Paham ya? Ikut pasukannya iblis, saudaraku. Lalu akan perang lagi terjadi. Perang dahsyat, paling dahsyat itu namanya perang Gog dan Magog. Tapi Tuhan sendiri akan binasakan iblis. Nah, ini baru iblis nih, masukkan ke neraka itu, saudara. Ya, Gehenna, masukkan ke neraka, semuanya hancurkan. Plus, dengerin saya, seluruh dunia ini dihancurkan. Itu namanya kiamat. Jadi kiamat itu masih lama, nunggu selesainya kerajaan 1000 tahun damai. Sekarang kalau lihat di YouTube, aduh mau kiamat, jangan ngomong kiamat, Tuhan mau datang. Nah, itu benar. Saudara siap nantikan kedatangan Tuhan, katakan saudara, cek lo ya, jangan sayangkan dunia lo. Dunia sama semua kemuliaannya akan kita tinggalkan. Ya. Sudah nggak bisa terbang sebadan. Pak, saya ngumpul rumah saya batangan banyak sekali Pak, berbatang-batang Pak, sampai mampu batang. Aduh banyak sekali Pak. Tidak akan dibandingkan kemuliaan kekal saja. Di perjamuan kami ada domba itu, kita mencicipi suasana surga. Alkitab bilang, jalannya aja dari emas murni. Jalannya emas murni. Dindingnya 12 batu permata yang mahal-mahal. Batu. Ini warisan dari papa saya. Papa saya sebelum meninggal dikasih 12 batu permata yang mahal-mahal itu berdinding Pak. Dan tidak ada potongannya. Tidak ada potongannya. Jadi nyambung terus rumah kita itu. Tapi dengar saudara, bisa dengar, itu rumahnya Tuhan. Itu tidak diperlukan buat kita seharusnya. Karena nanti akan ada Yerusalem baru, langit bumi baru, turun dari surga. Jadi ada bumi yang baru. Nah kita di situ selama-lamanya. Are you ready?